Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas bagian firman Tuhan, kita juga akan menemukan ide-ide penyampaian firman Tuhan di tiap kelas. Mari kita mengawali episode kali ini dengan doa. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kembali kami waktu untuk mempersiapkan diri. Tuhan, tolonglah agar kesempatan ini boleh kami gunakan dengan baik. Ya Roh Kudus berkuasalah atas setiap kami, sehingga saat kami membaca firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita, hanya Tuhan saja yang menolong kami menemukan kehendak Tuhan. Kami siap, pimpinlah kami Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, dan pada kesempatan ini kita akan membahas Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian A. Ini kisah pertobatan Saulus. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengampuni. Ada kakak pendeta Santi yang akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Kak Santi, silahkan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Saya akan baca untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Saulus bertobat. Sementara itu, hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, 'Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya." Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Saulus adalah seorang ahli Taurat dari suku Benyamin.
Ia adalah salah seorang yang menganggap Yesus dan seluruh pengikutnya itu sebagai penghujat Tuhan, sebagai penghujat Allah. Dan didorong juga oleh sikap fanatisme yang luar biasa, kebencian yang sangat besar, dan keinginannya untuk menghancurkan seluruh kekristenan. Saulus kemudian menghadap imam besar, ia bahkan meminta surat kuasa dari imam besar agar memperoleh hak untuk menangkap, menghukum, dan membunuh setiap orang Kristen yang berhasil ditangkapnya. Sebagai seorang intelektual Yudaisme, Saulus memang punya alasan yang teologis, alasan teologis yang kuat bahwa dianggap ajaran Yesus itu berbahaya bagi kelangsungan agama Yahudi yang mengimani Yahweh Adonai adalah Esa. Karena itu dengan surat kuasa dari imam besar yang dia sudah bawa itu, ia hendak mau mengatakan bahwa Saulus sebagai kepanjangan tangan langsung dari imam besar. Dan dengan surat kuasa itu Saulus memiliki wewenang penuh dari imam besar untuk mengeksekusi setiap orang Kristen yang memang menurutnya dianggap berbahaya. Namun di teks ini dituliskan bahwa peristiwa di Damsyik justru menjadi titik balik dari kehidupan Saulus. Seluruh rencana dan upaya Saulus untuk menangkap dan membunuh sebanyak mungkin pemimpin atau umat Kristen berubah secara drastis. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini menyatakan, dalam perjalanan ke Damsyik, ayat 3, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, pertanyaannya, apakah pengalaman Saulus di Damsyik ini sekedar suatu ilusi saja? Tidak ya. Ketika itu ia rebah ke tanah, lalu kemudian Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di ayat 7, teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun. Nah, jadi ini peristiwa bukan peristiwa ilusi. Sebab teman-teman seperjalanan Saulus pun ikut mendengar suara yang memang didengar oleh Saulus. Bedanya mereka tidak melihat seorang pun. Jadi mereka termangu-mangu, ya, mereka mendengar jelas suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Karena itu peristiwa yang dialami oleh Saulus ini bukan peristiwa ilusi, namun sungguh-sungguh itu pengalaman spiritual yang justru melalui pengalaman itu menjadi titik balik kehidupan Saulus. Peristiwa penampakan yang dialami oleh Saulus di Damsyik bukanlah bukan sebuah ilusi, melainkan sungguh-sungguh perjumpaan pengalaman spiritual Saulus secara pribadi. Ya. Dan Ananias dan Barnabas mengkonfirmasi penampakan Yesus kepada Saulus. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi jelas ya, peristiwa itu bukan peristiwa ilusi, melainkan memang sungguh-sungguh Yesus sendiri ya yang menampakkan diri kepada Saulus, dan dia telah menyuruh Ananias kepada Saulus supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan paling akhir dari semuanya itu kita melihat bahwa Saulus memberi diri, lalu kemudian dia didoakan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur karena cahaya yang memancar itu sangat terang, terlalu terang. Itu membuat mata Saulus seketika itu buta. Di ayat 9, selama 3 hari dia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak dapat makan dan minum. Jadi bayangkan pengalaman itu membuat sontak dia buta selama 3 hari, lalu kemudian ia sangat tidak berdaya, tidak dapat makan dan tidak dapat minum. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari teks ini kita akan melihat tujuan di setiap kelas ya. Anak memahami kisah pertobatan Saulus, dan anak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi pertobatan Saulus itu dimulai justru dengan pengalaman perjumpaan Saulus secara personal ya dengan Tuhan Yesus, dan yang semula ia
sudah bersiap akan mengeksekusi murid-murid Tuhan dengan angkuhnya, tiba di satu titik dia tidak berdaya, sangat tidak berdaya, dan justru dia dibentuk oleh Tuhan. Dan dalam ketidakberdayaan itu, Saulus justru dapat berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pertobatan. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan mengampuni dan anak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Dan di kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan mengampuni, anak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian A. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita ini di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita. Kita membahas Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian A, kisah pertobatan Saulus. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengampuni. Kita sudah membahas firman Tuhan, saatnya kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita firman Tuhan ini kepada adik-adik di tiap kelas. Kita akan membahas yang pertama adalah di kelas Batita Balita. Ada Kak Yonatan. Kak Yonatan akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita. Silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan dalam acara PGSM. Hari ini saya akan mencoba membagikan metode mengenai Tuhan mengampuni untuk Batita dan Balita. Pertama, kita lihat kembali tujuannya. Untuk yang Batita dan Balita, tujuannya hanya anak mengenal kisah pertobatan Saulus, ya. Jadi kognitifnya ini, dan juga tujuan kedua adalah anak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, berarti lagi-lagi kita akan belajar berdoa juga untuk meminta ampun kepada Tuhan, ya kakak-kakak. Dan metodenya, karena ini untuk Batita, Balita gitu ya, saya akan menekankan untuk belajar motorik kembali gitu ya, karena umur Batita Balita ya memang daya tangkapnya kurang bisa untuk mengetahui secara keseluruhan cerita, tapi pasti untuk motorik mereka akan mengenal dengan baik gitu ya. Jadi mungkin untuk yang Batita gitu ya, bisa menggunakan metode ini kakak-kakak semua. Jadi kita menyiapkan sebuah emot gitu ya, atau gambar gitu ya, boleh di secara kertas besar, boleh HVS dibagikan ke adik-adik semua. Kalau yang kertas karton manila besar terus diisi banyak gambar kayak gini, nanti dikasih penghapus masing-masing anak, lalu minta menghapuskannya agar menjadi bersih. Kira-kira seperti itu kegiatannya, sangat mudah, sederhana, simple. Tapi untuk Batita untuk menghapus ini agak lumayan sulit ya kakak-kakak semua, apalagi kalau yang di bawah 3 tahun gitu. Ini kegiatannya kakak-kakak. Kalau yang Balita pun boleh, tapi mungkin biar lebih seru yang pakai yang karton manila gitu ya, yang biar bisa bersama-sama menghapusnya bersama teman-teman gitu. Selanjutnya, setelah menjadikan ini bersih gitu ya, kita langsung katakan kepada adik-adik semua bahwa ternyata yang dibersihkan bukan cuma ini loh, ternyata ada orang namanya Saulus dibersihkan dan diampuni oleh Tuhan dosanya. Wah, disinilah baru saatnya kakak-kakak semua masuk ke dalam cerita Saulus menjadi Paulus gitu ya. Ya, menurut saya ceritanya sederhana aja, seperti poin-poin yang saya terangkan, bahwa pertama
Saat itu ceritakan bahwa Saulus menyiksa orang lain gitu dengan kejam, boleh menggunakan drama juga gitu ya ceritanya di sini, itu terserah kakak semua. Jadi pokoknya menunjukkan bahwa kekejaman Saulus gitu. Terus dia lagi jalan ke suatu tempat gitu ya, tiba-tiba ada sinar terang. Wah, nanti ini boleh pakai cahaya-cahayaan, boleh pakai senter yang sangat terang gitu ya, supaya adik-adik semua merasakan silaunya gitu ya. Terus dia menjadi buta, jadi nanti boleh juga ada guru sekolah minggu yang tidak bisa melihat tiba-tiba gitu. Selanjutnya Saulus akhirnya disembuhkan oleh satu orang gitu ya, bernama Ananias, dan dia berubah menjadi baik. Nah, baiknya ini mungkin bisa juga yang membagikan permen lah ke setiap adik-adik, lalu seperti apapun boleh digambarkan oleh kakak-kakak semua. Dan selanjutnya setelah bercerita, kita bisa menutupnya dengan doa, minta ampun untuk dosa yang telah dilakukan. Mungkin ini sangat berat, tapi untuk adik-adik, jadi kita bilang aja minta ampun untuk dosa, minta ampun kalau nakal, minta ampun untuk apapun. Dan terakhir nanti kita untuk terakhirnya menempelkan stiker malaikat atau yang baik gitu kepada stiker yang jahat iblis. Kalau digambar saya melihat, menggambarkan seperti itu, tapi nanti kakak-kakak punya gambar lain juga boleh. Kira-kira itu yang saya bagikan metodenya, nanti kakak-kakak semua bisa memvariasikannya, bisa juga memakai metode yang lain, atau mungkin juga bisa berbagi di kolom chat di bawah ini. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Yonatan menolong kita untuk menemukan ide yang menarik untuk kita gunakan di kelas Balita Balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah pertobatan Saulus, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian A. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengampuni. Nah, kita akan melanjutkan segmen yang berikut ini untuk menemukan ide di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Tulas. Kak Tulas akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kak Tulas, silakan. Halo kakak-kakak. Ya, kali ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita untuk anak kelas kecil ya. Jadi kita akan belajar hari ini dari kisah pertobatan Saulus, Tuhan mengampuni. Ya, jadi hari ini kita mau belajar dari kisah ini. Tujuan yang kita harapkan tercapai dari pembelajaran kali ini adalah pertama, anak bisa mengetahui gitu kakak-kakak ya, bahwa Tuhan itu Maha Pengampun ya. Tuhan mengampuni kesalahan umatnya. Nah, ini tujuan yang pertama. Sehingga ketika nantinya anak-anak tahu bahwa Tuhan mengampuni, diharapkan anak-anak bisa mencapai tujuan yang kedua, yaitu anak-anak mau untuk meminta pengampunan dari Tuhan ya. Ini tujuan yang kedua. Anak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, saya ada saran gitu ya untuk metode penyampaian yang bisa kita gunakan ketika menyampaikan cerita ini. Nah, ini ingat ya kakak-kakak ya, ini hanya sebatas saran. Jika nanti ketika kakak-kakak bercerita, kakak-kakak punya ide ataupun kreativitas lainnya, dipersilahkan untuk mengembangkan ya dengan cara kakak-kakak tersendiri. Tapi ini saran yang saya sampaikan ya. Saran yang pertama adalah jika terdapat lebih dari 3 orang GSM yang melayani di kelas, maka kakak-kakak dapat bermain role play singkat untuk menyampaikan cerita mengenai Saulus yang bertobat. Adapun peran-peran yang perlu dimainkan antara lain yaitu
Saulus tentunya gitu ya. Lalu yang kedua adalah ada narator, dan ini, nah misalkan kakak-kakak di kelas ternyata cuma ada 3 orang gitu ya, pas 3 orang, maka untuk pengisi suara dialog Tuhan gitu ya, pengisi suara untuk dialog Tuhan ini atau daber bisa digabungkan merangkap di narator gitu ya. Jadi narator merangkap sekaligus sebagai daber atau pengisi suara untuk dialog Tuhan. Tapi jika memang ada lebih dari 3 orang, maka bisa dipisah gitu ya, narator sendiri, pengisi suara untuk dialog Tuhan tersendiri. Lalu yang terakhir adalah Ananias. Nah, ini untuk yang mungkin jumlah pengajarnya atau jumlah pelayannya lebih dari 3 atau lebih, ya, jumlahnya 3 orang atau lebih. Nah, tapi jika kakak-kakak ternyata sendirian gitu ya, single fighter, maka kakak-kakak bisa menyampaikan cerita dengan metode monolog, ya, sembari mengambil peran menjadi Saulus, atau eh, bahasa bahasa gampangnya adalah kakak-kakak nih berperan nih jadi Saulus, ya. Saulus yang menceritakan kembali peristiwa yang pernah dia alami, yaitu peristiwa ketika ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, ini beberapa saran metode penyampaian yang bisa kita gunakan ketika nanti menyampaikan cerita. Nah, jika kakak-kakak mengikuti saran ini, kakak-kakak, maka eh, nanti ketika cerita akan dibagi menjadi 5 adegan, ya. Nah, kita langsung masuk saja ke adegan pertama, yaitu adegan aku adalah Saulus. Nah, di sini baik yang bermain role play maupun yang menyampaikan dengan monolog gitu ya, bisa menggunakan skrip yang telah disediakan, karena skrip ini juga berdasarkan bahan yang telah kita terima dari seluruh anak gitu ya. Nah, di part ini silakan kakak-kakak yang berperan sebagai Saulus maupun yang monolog memperkenalkan diri sebagai seorang Saulus gitu ya. Jadi sesuai dengan skrip ini, maka menceritakan tentang aku adalah Saulus gitu ya. Aku tidak suka orang Kristen. Maka dari itu aku tangkap semua orang Kristen dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Hahaha. Nah, setelah sampai di bagian ini, kakak-kakak bisa jeda sejenak ya untuk mengambil selembar kertas yang telah disiapkan, ya. Jadi selembar kertas ini mungkin bisa berisi nama-nama yang dituliskan gitu ya. Nanti kertasnya akan dilihatkan sekilas ke adik-adik bahwa ada nama-nama ya gitu ya. Tapi tidak perlu diperlihatkan eh, nama siapa saja yang kakak-kakak tulis gitu ya, karena nanti bisa terjadi kesalahan penyampaian ataupun juga kesalahan tafsir gitu ya. Tetapi perlihatkan saja bahwa ini ada daftar nama-nama orang yang sudah ditangkap dan dipenjarakan oleh Saulus gitu ya. Nah, kemudian setelah menunjukkan itu, barulah kakak-kakak bisa melanjutkan dialog, gitu ya, melanjutkan skripnya dengan mengatakan, lihatlah ini. Ini adalah nama-nama orang Kristen yang sudah aku tangkap dan masukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Nah, ketika setelah selesai di sini kakak-kakak ya bisa kakak-kakak yang berperan sebagai Saulus ataupun juga sebagai monolog gitu ya, seolah-olah akan melanjutkan perjalanan atau melanjutkan pekerjaannya untuk menangkap orang-orang Kristen, ya. Ini untuk khusus yang bermain role play ya. Tapi kalau yang monolog cukup sebatas sampai menceritakan bahwa aku ini Saulus, aku orang yang menangkap orang-orang Kristen dan seterusnya, gitu ya. Uh, Mungkin juga bisa di bagian ini gitu ya, karena ada bagian interaksi kakak-kakak yang bermain role play nanti setelah selesai gitu ya, dan akan seolah-olah melanjutkan untuk menangkap orang-orang Kristen, bisa nggodani atau apa ya, membuat adik-adik itu seolah-olah akan ditangkap gitu ya sama si Saulus gini ya, ayo kamu aku tangkap juga, dan seterusnya ya. Ini bisa menjadi bagian dari interaksi dengan adik-adik ya, supaya adik-adik merasa masuk ke dalam bagian dari cerita itu. Nah, kemudian uh, kita masuk ke adegan yang kedua. Di sini mungkin tidak ada catatan khusus kakak-kakak ya. Nah, kita masuk ke adegan yang kedua, yaitu perjalanan mengubahkan. Nah, di sini bagi yang bermain role play, narator mulai membacakan narasi ya di adegan kedua. Nah, di sini narator bisa membacakan narasi gitu ya, dan catatannya di bagian akhir itu ketika mengatakan tetapi tiba-tiba di tengah jalan, nah di sini sedikit ada penekanan gitu ya, dan seperti kayak kesan menggantung supaya tidak seperti membacakan narasi yang kaku gitu ya, tapi
ada semacam daya tarik tersendiri untuk adik-adik bisa mendengarkan cerita. Nah, di sini Saulus gitu ya, seolah seperti kilauan gitu ya, sambil menyampaikan dialog ini gitu ya. Cahaya apa itu? Silau sekali. Nah, sambil silau-silau sekali gitu, nanti yang pemeran Saulus bisa mulai perlahan ya jatuh ke lantai gitu ya, jatuh gitu ya, merebah. Nah, ketika ini yang perlu diperhatikan kakak-kakak ya, ketika Saulus sudah jatuh ke lantai, narator ataupun yang menjadi daber dari suara Tuhan bisa mulai memanggil nama Saulus gitu ya, perlahan seperti Saulus, Saulus. Nah, dipanggil terus gitu ya sampai nanti Saulus selesai membacakan bagiannya. Nah, di sini juga pemeran Saulus bisa uh, berinteraksi lagi nih dengan adik-adik dengan menanyakan apakah adik-adik mendengarkan suara yang sama dengan yang ia dengarkan. Nah, kemudian setelah bertanya itu, setelah menyelesaikan bagian skripnya, barulah uh, pengisi suara Tuhan ini mulai membacakan ini ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti orang yang percaya padaku? Nah, sampai di sini aja kakak-kakak ya. Lalu setelah narator selesai, pengisi suara Tuhan ini selesai membacakan skrip ini, diharapkan yang memerankan Saulus nanti bisa keluar seperti tertatih gitu ya. Kayak orang orang kalau nggak bisa lihat gimana sih gitu ya. Jadi meraba-raba gitu ya. Nggak bisa lihat jalannya dan seterusnya gitu ya. Sebagai bagian dari improvisasi terhadap cerita ini. Nah, bagi yang bagi yang membawakan dengan monolog, nah kakak-kakak bisa menyampaikan ini seperti sebuah cerita flashback ya, ketika pada saat itu Saulus ya eh, berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus gitu ya. Di sini bisa menceritakan flashback bagaimana Paulus merasa begitu silau gitu ya, lalu mendengarkan suara dan seterusnya. Ya, ini bisa disampaikan seperti sebuah cerita flashback. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga, adegan ketiga, Ananias diutus Tuhan. Bagian ini tidak ada catatan khusus gitu ya. Tetapi perlu ditekankan aja untuk pemeran Ananias ketika membacakan dialog, ada perlu ada kesan seperti bertanya gitu ya kepada Tuhan tentang apakah benar Tuhan memilih Saulus dan seterusnya gitu ya, karena melihat track record dari Saulus yang begitu jahat dan kejam tadi ya. Nah, ini penekanannya di situ aja. Tapi sisanya sih kalau yang role play nggak ada catatan. Nah, yang bagian monolog kakak-kakak bisa menyampaikan ini seperti sebuah cerita yang didengar pada saat itu gitu ya. Jadi menceritakan kembali cerita yang pernah didengar ya. Jadi seolah-olah Saulus menceritakan cerita yang diceritakan oleh Ananias gitu ya, seperti sebuah flashback ya, menceritakan kembali pada saat itu gitu. Saulus mengatakan pada saat itu ada seorang Ananias bercerita bahwa bla 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 seterusnya. Nah, ini untuk yang monolog. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu pertemuan Ananias dan Saulus. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati ya. Pada saat narator membacakan bagian dialog, dimohon untuk yang berperan sebagai Ananias dan Saulus memperagakan pose seperti gambar yang telah tersedia di slide ini ya kakak-kakak ya. Jadi Ananiasnya menumpangkan tangan di atas Saulus ya. Nah, uh, ini mungkin bisa mengikuti gambar yang telah disediakan di sini. Nah, lalu Ananias membacakan bagian dialognya, yaitu ketika Ananias sudah meyakini apa keputusan Tuhan gitu ya, dan pada akhirnya dia menumpangkan tangan atas Saulus gitu ya. Nah, setelah selesai membacakan bagian dialog, maka yang Saulus ini uh, senang gitu ya, karena pada akhirnya ketika Ananias selesai mengatakan di bagian dialognya, si Saulus ini bisa melihat lagi gitu ya. Nah, ekspresinya mungkin digambarkan kaget gitu ya kakak ya, kaget ketika ia bisa melihat lagi. Nah, kagetnya mau seperti orang yang spontan sontak langsung gembira gitu ya, atau orang yang percaya nggak percaya bahwa akhirnya dia bisa ngeliat lagi, yaitu nanti bergantung pada bagaimana situasi dan juga kreativitas kakak-kakak sekalian gitu ya mengimprovisasi bagian skrip ini. Tapi yang intinya yang perlu disampaikan adalah bagaimana perasaan Saulus saat itu ketika dia akhirnya bisa melihat lagi dan dia pun tersadar akan kesalahannya ya. Nah, di bagian ini juga untuk pemeran Saulus
bisa untuk kembali berinteraksi ya kepada adik-adik dengan meminta maaf nih sama adik-adik ya, karena tadi kan Saulus tuh menangkap orang-orang Kristen gitu ya, termasuk juga mungkin tadi udah ngeledekin adik-adik nih, mau ditangkap nih, hayo dan seterusnya. Jadi eh, sebagai apa ya, sebagai kita mencoba menghadirkan cerita ini kepada adik-adik. Nah, itu mungkin yang bermain role play. Nah, sedangkan untuk yang monolog bisa menyampaikan ini seperti sebuah cerita flashback. Kembali lagi ya, bahwa disampaikan pada saat itu aku, mungkin contohnya begini. Saat itu aku ingat bahwa ada seorang yang bernama Ananias. Dia datang menjadi utusan Tuhan. Lalu dia melumpangkan tangannya ke atasku dan pada akhirnya aku bisa melihat dan seterusnya ya. Ini nanti silakan kakak-kakak yang membawakan monolog bisa mengembangkan skripnya ataupun monolognya dengan kreativitas yang dimiliki. Oke, lalu yang kemudian, nah ini adegan kelima ya, jadi baik yang bermain role play ataupun yang monolog sama gitu ya, bisa menyampaikan skrip yang telah ada ini ya, telah disediakan. Di sini bercerita tentang Saulus yang bertobat ya, sorry slide-nya kurang T. Ya, Saulus yang bertobat dan dia mengatakan terima kasih Tuhan Yesus baik, dan akhirnya dia percaya dia dan seterusnya. Dan di sini ada bagian di mana Saulus juga berinteraksi dengan adik-adik ya. Jadi baik yang monolog maupun yang role play bisa melakukan hal yang serupa. Ya, kemudian ini cerita selesai. Oke, ini ya kakak-kakak ya, bagian-bagian dari cerita yang akan kita sampaikan ketika nanti mungkin bermain role play ataupun membawakannya secara monolog. Ataupun jika kakak-kakak punya ide lain ataupun kreativitas lain, dipersilahkan untuk mengembangkan ya. Tapi intinya kita menekankan tentang cerita Saulus yang bertemu Tuhan Yesus dan akhirnya dia bertobat. Nah, kemudian setelah selesai ini, kita masuk kepada bagian penutup ya kakak-kakak. Nah, bagian penutup ini yang pertama kita perlu menanyakan nih kesannya adik-adik terhadap cerita yang sudah disampaikan ya. Jadi menanyakan kesan ASM terhadap cerita yang sudah disampaikan. Jadi ini juga bisa sebagai tolak ukur kita, apakah cerita yang kita sampaikan telah anak-anak pahami, telah anak-anak mengerti, dan seterusnya. Jadi ini pertanyaan yang cukup penting untuk kita tanyakan. Bagaimana kesannya? Apa sih ceritanya gitu ya? Sedikit singkat aja. Lalu kemudian setelah mendapatkan kesan dari adik-adik, pertanyaan berikutnya adalah kita membawanya kepada relevansi kehidupan adik-adik sehari-hari ya, tentang apakah adik-adik juga pernah nih berbuat kesalahan dan diampuni, mungkin di rumah berbuat salah sama orang tua, atau di sekolah berbuat salah sama teman, sama guru dan seterusnya ya. Nah, ketika mungkin adik-adik menceritakan, silakan kakak-kakak bisa memfokuskan nih pada perasaan. Nah, ini penting, pada perasaan dari ASM ataupun adik-adik kita, sehingga kita bukan hanya melibatkan sisi kognitif tapi juga sisi emosional ya, sehingga cerita ini bisa benar-benar ngeresep gitu istilahnya ke adik-adik, karena mereka juga menyambungkannya ataupun meriletkannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Ini jadi penting, jadi fokuskan pada perasaan adik-adik dalam peristiwa-peristiwa ya, tentang ketika mereka berbuat salah dan diampuni. Nah, kemudian setelah berbicara dari sisi pengalaman adik-adik, barulah kita menyampaikan poin teologis utama dari cerita ini tentang Tuhan yang Maha Pengampun ya, Tuhan yang mau mengampuni kesalahan umatnya. Nah, ini perlu kita sampaikan dengan jelas dan gamblang tentang Tuhan yang mau mengampuni, sama kayak Tuhan Yesus mengampuni Saulus yang begitu jahat, begitu juga Tuhan mau mengampuni setiap kita, setiap adik-adik ya. Itu nanti bisa disampaikan demikian. Nah, ini juga perlu disampaikan kakak-kakak, pentingnya ya kalau belajar dari kisah Saulus, bahwa tentang bukan cuma Tuhan mengampuni karena kita mau mengaku gitu ya, mengaku dosa kita, sama seperti Saulus tadi mengaku dosanya. Kita pun juga perlu mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, dan meminta maaf. Nah, setelah meminta maaf, kita juga berjanji tidak mengulanginya lagi, alias bertobat. Sama seperti Saulus ya, bahwa Saulus yang tadinya menganiaya, menyakiti orang-orang Kristen, pada akhirnya dia berubah ya, setelah dia mengakui salahnya, meminta maaf, diampuni oleh Tuhan, dia berubah, dia bertobat, tidak lagi menyakiti, menyayangi, bahkan melayani, bahkan dia memberitakan firman Tuhan. Ya, ini perlu ditekankan tentang bagaimana
Tuhan mau mengampuni selama anak-anak mau minta ampun sama Tuhan, selama anak-anak juga mau berjanji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan persiapan cerita belajar dari kisah Saulus, Tuhan mengampuni. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan kakak-kakak dalam nantinya melayani anak-anak kelas kecil. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Tulas sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Dan kita akan beranjak ke kelas besar, tapi kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah para rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian A, kisah pertobatan Saulus. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengampuni. Pada segmen ini kita akan bersama membahas ide penyampaian cerita di kelas besar. Di kelas besar ada Kak Yosi akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih ya yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Yosi, silakan. Terima kasih Kak Santi. Kakak-kakak, untuk kelas besar, tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan mengampuni, dan anak mau meminta pengampunan dari Tuhan. Nah, untuk itu, alur pengajaran kita, pertama-tama kita mau mengajak anak untuk mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan itu mengampuni. Untuk itu, usulan saya, kakak-kakak dapat menyiapkan satu kertas. Ya. Kertas ini bisa ditempel mungkin di depan ruang sekolah minggu atau di papan. Lalu anak-anak kita minta untuk menuliskan dosa ya, atau kesalahan paling besar yang pernah dia lakukan. Atau mungkin anak-anak bisa diminta juga untuk menuliskan yang menurut dia dosa atau kesalahan paling besar yang dapat dilakukan oleh orang lain. Lalu anak-anak menulis satu persatu. Setelah itu kita sudah siapkan juga satu kertas lain bergambar Tuhan Yesus ya. Dan nanti kita bacakan kepada anak-anak, ini tadi yang ditulis nih ya, ada dosa ini, dosa macam-macam itu ya. Setelah itu dengan mengangkat gambar Tuhan Yesus, kita tempelkan gambar Tuhan Yesus itu sehingga menutupi dosa-dosa yang sudah ditulis oleh anak-anak. Ya. Dengan begitu, kita lalu dapat mengatakan bahwa semua dosa sebesar apapun diampuni oleh Tuhan Yesus. Atau kalau kakak-kakak bisa menyiapkan ya, mungkin di balik kertas itu, jadi di kertas yang ditulis oleh anak-anak itu, di sebaliknya sudah kita siapkan gambar Tuhan Yesus. Ya, jadi kita tanyakan dulu kepada anak-anak apakah dosa-dosa ini akan diampuni atau dimaafkan oleh Tuhan Yesus. Nah, lalu kita balik bahwa ternyata semua dosa itu diampuni, dimaafkan, sudah tidak diingat-ingat lagi, dan semuanya hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Jadi melalui pembukaan ini kita mengajak anak untuk mengetahui, mengingat ulang atau mengerti bahwa Tuhan itu mau mengampuni
dosa yang dilakukan oleh anak-anak, oleh manusia. Itu dalam pembukaan, lalu kita akan masuk dalam pokok pelajaran penyampaian perikop kita hari ini tentang Saulus. Nah, kakak bisa mulai dengan mengajak anak untuk membaca perikop kita hari ini dari Kisah Para Rasul. Setelah itu kakak bisa menceritakan ya dengan membawa alat peraga, misalnya berupa senter ya. Lalu kita mulai dengan bercerita tentang Saulus ini ya, Saulus dan kejahatan-kejahatannya. Lalu dengan senter atau dengan flashlight dari handphone kita bisa praktekkan ke anak-anak mungkin sebentar saja ya, bagaimana cahaya itu menyilaukan ya, dan itu melambangkan kasih Tuhan yang datang kepada Paulus ya, yang menyebabkan Saulus ini buta selama 3 hari. Nah, mungkin ini bisa kita praktekkan juga ya, sambil anak-anak diminta untuk memejamkan mata atau untuk ditutup matanya dengan kain ya beberapa detik. Nah, ini Saulus ini sampai 3 hari. 3 hari tidak dapat melihat, 3 hari tidak makan dan tidak minum, ditulis di Kisah Para Rasul begitu ya. Tentu ini kita bisa ceritakan, sampaikan kepada anak-anak kelas besar bahwa ini situasi yang pasti tidak mudah ya, situasi yang sangat sulit, tetapi justru dalam situasi yang seperti itu ternyata Tuhan sedang membuat rencana untuk Saulus ya, melalui kehadiran Ananias yang diutus oleh Tuhan untuk membuat Saulus mau meminta pengampunan dari Tuhan. Saulus bertobat, Saulus menyesal ya, dan Saulus akhirnya dikenal sebagai Paulus yang sudah berubah, tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, itu penyampaian pokok pelajaran. Lalu untuk penerapan, kita mau mengajak anak supaya mereka juga datang kepada Tuhan seperti Saulus ya. Nah, kita perlu sampaikan bahwa kita semua pasti pernah dan melakukan kesalahan, melakukan dosa, kejahatan. Sekarang yang pertama, usulan alternatif yang pertama ya, kita bisa siapkan anak-anak untuk berjalan di kelasnya. Kita mau bikin kayak mencari jejak gitu ya, berjalan dari satu titik ke titik berikutnya. Kita siapkan di kelas atau di luar kelas sekolah minggu kita, anak-anak berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tiap kelompok mungkin ada 3 atau 4 anak gitu ya, lalu satu orang berperan sebagai Saulus yang tidak dapat melihat ya. Jadi ada satu anak yang kita minta untuk tidak ditutupi matanya gitu ya. Lalu tiap kelompok ini sambil menuntun teman yang tidak dapat melihat ya, tentu di tempat kita jalan-jalan ini, baik di kelas maupun di ruang kelas ini sudah kita pasang petunjuk-petunjuk, misalnya arah panah atau apa gitu ya, ada 2 atau 3 pos perhentian gitu. Nah, setiap berhenti di situ kita kasih ada tugas buat anak. Tugas ini bisa berupa apa, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang berhubungan dengan cerita hari ini. Misalnya, siapa sih Saulus, lalu apa yang dialami Saulus ya, lalu apa yang dilakukan oleh Ananias, dan seterusnya ya. Lalu di pos yang lain mungkin kita bisa bikin tugas, misalnya anak-anak untuk apa,
menyanyi atau apa gitu ya, tapi ini tugas-tugas ini kita usahakan supaya di setiap perhentian 2 atau 3 pos perhentian itu yang berhubungan dengan perikop hari ini. Misalnya diminta untuk menyanyi ya, lagu apa tentang pengampunan, tentang kasih Tuhan dan seterusnya. Nah itu, lalu yang lain, usulan saya yang lain mungkin anak-anak bisa kita minta untuk menuliskan di sebuah kartu kecil gitu ya, tentang kesalahan mereka ya, tuliskan lalu dikumpulkan ke depan, lalu kakak-kakak guru sudah menampung ini kartu-kartu yang berisi pengakuan dosa ini, lalu kakak guru mendoakan ya, kita berdoa sama-sama dan itu menjadi cara kita untuk menunjukkan bahwa dosa-dosa kita perlu dibawa kepada Tuhan ya, kita meminta pengampunan dari Tuhan. Nah kakak-kakak itu beberapa usulan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selamat mempersiapkan, selamat mengajar. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Yosi, terima kasih sudah semua nih kelas kita bahas. Dari pembahasan firman Tuhan, batita balita, kecil dan besar. Demikianlah episode kali ini, kakak-kakak silakan gunakanlah semua ide-ide yang ada, sesuaikan dengan konteks kakak-kakak, dan terlebih kita semua bisa bertumbuh dalam firman Tuhan bersama adik-adik. Yuk kita tutup ya. Kami bersyukur untuk kesempatan kami mempersiapkan diri. Kiranya Roh Kudus menolong kakak-kakak yang akan melayani untuk mengolah semuanya, menyesuaikan dengan konteks masing-masing, dan tentunya terus berpaut kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Tuhan Yesus berkati.